Perkenalkan, nama saya Cahyo Suito dengan NPM 2023 14500-726. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Ontologi sebagai Landasan Pengembangan Ilmu. Tugas ini atau video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas filsafat ilmu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hakikat ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Lewis Oakeshott dalam Elements of Philosophy mengatakan bahwa ontologi itu mencari ultimate reality atau realitas yang sebenarnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang sesuatu yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan sebenarnya. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Sebagai salah satu contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales, seorang filsuf dari Yunani yang berpendapat bahwa air yang menjadi ultimate substance atau unsur utama merupakan sumber yang mengeluarkan semua benda. Jadi, asal semua benda itu hanya dari satu air saja. Karena sebagaimana yang kita tahu, air merupakan sumber kehidupan, di mana manusia, hewan, serta tumbuhan membutuhkan air. Lewis Oakeshott membagi ontologi dalam 3 bagian, ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif, dan ontologi monistik. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Jadi, ilmu ontologi mengkaji keberadaan sebagaimana keberadaan itu pada kenyataannya, tanpa menambahkan asumsi yang tidak pada sebenarnya. Contohnya, bila kita mengobservasi sebuah rumah, maka ontologinya adalah bagaimana sebuah rumah itu menjadi rumah. Bagaimana hal itu dianalisis sehingga mendapatkan apa realitas rumah sebenarnya. Dari mana rumah itu berasal, asal dari mana rumah itu. Tentu, bila dianalisis, maka akan mendapatkan jawaban bahwa ultimate reality atau realitas sebenar dari sebuah rumah adalah pemikiran tentang rumah itu sendiri. Sebuah gua bisa saja dikatakan rumah ketika saat darurat, karena dapat melindungi kita dari panas dan hujan, dan juga memberikan suasana aman dan nyaman. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya sebuah keberadaan. Jadi, ilmu ontologi memandang sebuah keberadaan ini sesuai pada yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya pada kenyataan. Apakah objek yang diteliti itu tunggal atau memiliki banyak persamaan lainnya? Sedangkan ontologi monistik melahirkan monisme atau monoisme dan idealisme. Monoisme adalah pandangan filosofis yang menanyakan bagaimana sesuatu yang ada berasal dari substansi atau prinsip dasar. Sedangkan idealisme adalah pandangan filosofi yang tidak menekankan bahwa realitas pada dasarnya adalah pikiran atau ide. Singkatnya, monisme menekankan kesatuan dari substansi dasar realitas. Sementara idealisme menekankan bahwa pikiran atau kesadaran adalah dasar dari semua realitas. Jadi, ontologi ilmu mengkaji bagaimana suatu keberadaan itu dipandang menggunakan prinsip filosofis yang mana akan mendasari bagaimana seseorang itu mengkaji keberadaan tersebut. Sementara itu, Jujun S. Surya Sumantri mengatakan ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada atau keberadaan yang universal menampilkan pemikiran semesta universal. Jadi, menurut Jujun S. Surya Sumantri, ontologi ilmu dapat mengkaji berbagai hal,
Karena penggunaan ontologi ini sangatlah luas tergantung bagaimana keingintahuan seseorang peneliti tersebut. Karakteristik ontologi. Adapun karakteristik ontologi. Ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial atau yang dasar dari yang ada dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus yang menurut bentuknya abstrak. Artinya, ontologi mengkaji dasar dari apa itu keberadaan sesuai dengan apa yang terjadi pada realitas itu sendiri. Contohnya, apa yang mendasari terbentuknya sebuah listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Maka, dapat dikatakan dasarnya tersebut adalah air. Ontologi adalah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualisasi atau potensialisasi, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Artinya, ontologi merupakan sebuah studi yang sangatlah luas karena dengan menggunakan ontologi, apapun objek yang diteliti akan dianalisis sampai pada esensinya atau dasarnya. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas apakah nyata atau semu. Ontologi ilmu mengkaji bagaimana keaslian dari sebuah keberadaan karena ontologi ilmu mencari dasar dari entitas keberadaan yang diteliti. Aliran ontologi. Dalam ontologi, terdapat berbagai pemikiran yang menjadi aliran-aliran tertentu. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat keberadaan berasal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu dan tidak mungkin dua. Hakikat ini menjadi sumber berasal baik berupa materi maupun rohani. Kemudian, paham ini terbagi menjadi dua. Materialisme. Pada materialisme, aliran ini menganggap sumber asal itu adalah materi, bukan rohani. Menurutnya, bahwa zat yang mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya, jiwa ataupun ruh, merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Kedua itu ada idealisme. Idealisme, aliran idealisme adalah lawan materialisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dari dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh, sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Dualisme. Dualisme adalah aliran yang bertentangan dengan materialisme dan idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit, kedua macam hakikat ini masing-masing bebas berdiri sendiri. Pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Pada masa Yunani kuno, Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Nihilisme. Aliran ini berpendapat bahwa keberadaan itu tidak ada. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Agnotisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Kata agnotisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu agnostos, yang berarti tidak diketahui. Objek kajian ontologi. Objek kajian ontologi. Objek dapat dibedakan atas dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu objek atau kajian
jika dilihat secara keseluruhan atau dapat dilihat secara fisik. Dan objek formal yaitu objek atau kajian jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja. Seperti ketika manusia sakit, maka opsi kajian ini bisa ditunjukkan untuk kedokteran. Abdul Qoir menjelaskan ruang kajian ontologi antara lain sebagai berikut. Yang ada atau B. Pada prinsipnya, ada itu ada dua. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya tepat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena hukum sebab akibat berlainan dengan hukum yang menciptakan dan yang diciptakan. Hukum sebab akibat bersifat fisik, mekanis, berdimensi material, sementara penciptaan dan ciptaan di dalamnya selalu terkandung dimensi ideal yang bersifat spiritual. Kemudian yang nyata atau realitas. Masalah realitas dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keragaman yang spesifik dan prosedur ontologi yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata. Jadi, dari yang ada dan yang nyata, maka terciptalah sebuah esensi dan eksistensi. Dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada dua sisi di dalam, yaitu sisi esensi dan sisi eksistensi, yaitu asli dan memiliki keberadaan atau nyata. Ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Ontologi merupakan sebuah titik awal pengkajian dari sebuah kenyataan dan keberadaan, di mana ontologi mempelajari apa hakikat dari suatu keberadaan yang ada tersebut. Kemudian, ontologi dapat digunakan dalam berbagai hal karena penggunaannya yang luas, di mana ontologi mempertanyakan hakikat atau dasar dari sebuah pengetahuan itu sendiri. Ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu ini dapat diartikan bahwa ontologi memiliki peran yang sangat penting dalam berkembangnya ilmu pengetahuan. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan manusia, maka ontologi bisa menjadi alat inovasi-inovasi baru dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Karena dengan pemahaman ontologi, manusia dapat mengetahui esensi-esensi dasar dari terbentuknya pengetahuan, di mana ontologi mempertanyakan hakikat keberadaan objek tersebut. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.